Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Cerita Untungs kali ini kedatangan Super Kokeji nih, langsung dari Jepang. Siapa sih Super Kokeji? Super Kokeji adalah seorang mualaf dari Jepang. Ia mengenal Islam saat student exchange di Brunei Darussalam dan beberapa kali ke Indonesia. Kalau di Jepang banyak hiburan ya, hiburan. Ada alkohol, ada tempat main gitu. Tapi kalau di Brunei tidak ada karaoke, tidak ada tempat minum gitu ya. Tapi orang Brunei, orang Islam, Muslim, mereka selalu bahagia. Nah, istri dari Kokeji sendiri orang Indonesia loh. Sekarang Kokeji aktif membangun komunitas Muslim di Jepang. Kira-kira bagaimana ya kehidupan Muslim di negeri Jepang dan Islam sebagai minoritas di sana? Yuk, kita saksikan hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan terbang ke Jepang. Iya, dulu saya tuh doyan banget sama yang namanya band Lark Axial, kemudian berbagai penyanyi-penyanyi Jepang zaman waktu ada J-Wave ke Indonesia dulu ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama orang Jepangnya. Tenang, saya akan berbicara bahasa Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita udah bareng Keiji, Super Kokeji. Halo, konnichiwa, yoroshiku onegaishimasu. Waduh, ini sekarang memang tamu kita dari Jepang sih, tapi kita ngobrolnya seperti sama orang Indonesia. Nah, kita ngobrolnya panggilnya apa nih enakan? Keiji. Keiji aja. Nah, sebelumnya pasti banyak yang baru tahu Keiji, pasti bertanya, "Oh, dia bahasa Indonesia sih?" Yang udah tahu Keiji dari sosial media, beliau ini tentunya juga influencer yang bisa dibilang dikenal di Indonesia ini karena menikah dengan Indonesia juga dan juga bisa bahasa Indonesia juga dan memberikan banyak insight mengenai berbagai perbedaan antara Indonesia dan Jepang. Ini menarik nih. Keiji, pertama kali kenal Indonesia dulu. Pertama kali dengar nama Indonesia tahun berapa? Pertama kalinya tahun bahasanya ya, kayak kapan ya? Jepang, ya? Tahun 2016 pertama kalinya datang ke Indonesia. Oh, sebelum datang udah tahu Indonesia belum? Tahu, tapi nama saja. Nama saja. Tapi belum tahu pengetahuan tentang Indonesia. Nggak ada informasinya tentang Indonesia. Nah, itu kenapa ke Indonesia waktu itu? Diajak sama teman. Diajak sama teman. Berapa orang? Waktu itu kelompoknya hampir 10 orang. 10 orang? 10 orang ke sini, itu belajar atau jalan-jalan? Jalan-jalan saja, liburan ke sini. Oh gitu, nah itu kemana tujuannya waktu itu? Batam dan Pulau Bintan. Batam dan Pulau Bintan, oh dari di ujung Singapura. Singapura dekat banget kan? Naik ferry. Jadi terbang ke Singapura, kemudian nyebrang. Oh betul. Gitu, itu 2016. Pas sudah lihat Indonesia gimana? Sebenarnya, kebetulan waktu saya liburan ke Batam, itu Idul Adha. Saya tidak tahu waktu itu ada korban. Tapi sempat ke masjid, ada banyak orang, ramai orang. Terus saya lihat korban. Itu pertama kali lihat korban. Terus saya kaget banget. Waktu itu saya tidak ada informasi tentang Islam atau Indonesia sama sekali kan. Jadi saya kaget, tiba-tiba orang Indonesia potong sapi gitu. Potong sapi banyak gitu. Darahnya wow, kaget tuh. Tapi nonton. Tapi nonton. Kepo. Oh gitu ya. Jadi maksudnya pertama kali, Indonesia sadis banget sapi dipotongin gitu, di depan umum gitu ya. Nah, terus gimana waktu itu? Serem sama Indonesia? Terus saya tanya sama teman-teman saya, dia lebih tahu tentang Indonesia. Jadi kenapa orang Indonesia potong sapi kayak gini? Saya tanya, jadi dia dijelaskan, oh ini salah satu acara di Islam gitu. Jadi kalau di Islam ada Idul Adha. Waktu Idul Adha orang Muslim ya potong kurban binatang ya. Gitu. Oh jadi saya waktu itu pertama kalinya menarik. Tertarik ya. Oh Islam tuh kayak gini gitu. Jadi saya waktu itu kayak kesempatan untuk belajar Islam. Itu awalnya, titik awalnya ya. Awalnya. Tapi teman bisa bahasa Indonesia teman?
Teman saya orang Indonesia lumayan. Orang Jepang juga? Orang Jepang. Oh gitu. Tapi dia tahu sedikit mengenai Indonesia, makanya diajak sini. Habis itu berapa lama di sana di Batam itu? Beberapa hari saja gitu. Hah? Beberapa hari saja. Udah habis itu nggak tahu lagi soal Indonesia. Udah pulang ke Jepang. Terus apa yang membuat kembali lagi Indonesia kapan? Kembali lagi tahun 2018 ada bisnis di sini. 2018 ada bisnis ini. Bisnis apa tuh? Bisnis waktu itu saya bekerja di perusahaan halal media. Jadi kalau di perusahaan itu kami mempromosikan informasi tentang halal di Jepang. Gitu. Jadi waktu itu banyak orang Muslim datang ke Jepang, dibilang ke Jepang. Jadi restoran Jepang menyediakan makanan halal, opsi makanan halal gitu. Jadi untuk menyampaikan informasinya kepada orang Muslim, kami tulis artikel, bikin konten, bikin YouTube. Jadi ya sering kolaborasi sama tim Indonesia juga. Waktu itu sudah Muslim atau belum? Sudah. Oh udah. Jadi Muslimnya sejak kapan kamu tuh? Sejak tahun 2017. Setelah dari Indonesia? Setelah. Nah, yang memperkenalkan kamu dengan Islam siapa? Awalnya saya belajar di Brunei Darussalam pada tahun 2015. Waktu itu pertama kalinya saya bertemu Islam dan bertemu orang Muslim. Gitu. Oh, jadi 2016 ada belajar ke sana? 15 gitu. Belajar di Brunei berapa lama? 1 semester. 1 semester. Apa yang menarik mengenai Islam saat itu? Waktu itu sebelum ke Brunei, saya tidak ada pengetahuan atau informasi tentang Islam sama sekali ya. Terus waktu itu banyak berita negatif di Jepang, itu teroris atau gitu ya. Jadi saya agak khawatir ya, Islam itu gimana gitu. Tapi waktu saya sampai di Brunei, teman-teman saya hampir semua orang Muslim ya. Kalau perempuan pakai hijab ya. Kalau pagi-pagi ada azan. Ya. Jadi itu pertama kalinya hidup di lingkungan Islam. Tapi dibandingkan kehidupan Jepang, kehidupannya tidak sama sekali. 180 derajat ya? Beda. Kalau di Jepang banyak hiburan ya, ada alkohol, ada tempat main gitu. Tapi kalau di Brunei tidak ada karaoke, tidak ada tempat minum gitu ya. Tapi orang Brunei, orang Islam, Muslim, mereka selalu bahagia. Kalau di Jepang banyak hiburan, tapi kadang-kadang orangnya capek, ya stres, sampai bunuh diri gitu. Oh banyak bunuh diri di sana? Banyak sekarang. Oh. Jadi saya pikir, kenapa di Brunei tanpa hiburan, mereka tetap bahagia, tetap happy ya. Jadi saya tertarik pada agama Islam. Setelah itu pulang ke Jepang dari Brunei, saya tetap belajar di masjid. Kalau ada pertanyaan, saya nanya ke ustaz gitu. Jadi step by step, tapi pemahaman saya tentang Islam itu lebih semakin dalam, semakin tinggi. Oh jadi cuma gara-gara ngelihat bagaimana kehidupan warga Brunei tanpa tempat hiburan, tapi bahagia. Di Jepang banyak tempat hiburan, tapi banyak yang stres. Ini menarik sebenarnya quote dari Keiji ini, ibaratnya kayak benar juga ya kalau kita pikir ya. Orang yang pergi ke tempat hiburan berarti orang yang nggak terhibur. Berarti orang yang butuh dihibur. Berarti hidup dalam tekanan gitu, stres ya. Nah teman-teman yang sering ke tempat hiburan berarti lagi nggak bahagia nih. Bukan gitu ya teman-teman, tapi ibaratnya gini, kalau udah dapat kebahagiaan, kita nggak perlu additional kebahagiaan dari luar. Nah ini mungkin yang membuat Keiji lebih ingin tahu mengenai Islam. Nah, setelah berada di Brunei, belajar mengenai Islam gitu, pandangan mengenai Islam dari Keiji gimana? Islam itu kayak untuk saya ya, untuk saya itu kayak guidance for life, kayak guidance for life. Waktu itu saya sering tersesat,
lost gitu ya? Lost gitu. Kalau ada yang happy, saya up ya. Happy banget. Happy banget. Tapi kalau ada yang sedih, disappointed, kalau saya sedih banget, down gitu kan. Tapi kalau Islam, kalau ada yang bahagia, itu karena ada Allah Subhanahu kan. Bukan gara-gara it's not my power. It's Allah's power, right? So kita bersyukur. Kita tidak bisa sombong gitu. Tapi kalau ada yang sedih, kita we ask forgiveness for Allah, right? Kan jadi emosi saya atau kondisi mental saya menjadi semakin stabil. Ini untuk saya sangat penting. Punya agama Islam tuh punya guidance for life kayak gitu. Jadi yang kamu temukan dalam Islam tuh bahwa Islam ini bisa jadi sebuah pegangan ya, jadi guidance sebenarnya juga ya. Betul. Kalau lagi sedih, ya belum lama saya juga merasakan kayak gitu. Ketika lagi ada sesuatu posisi yang benar-benar menyedihkan, tapi nggak sedih-sedih banget jadinya. Oh tenang ini bang, suatu saat akan kembali lagi normal gitu. Ketika mungkin ada kesalahan, benar juga ya. Ini kadang-kadang orang Islam sendiri nggak ketemu kayak begini gitu ya, karena mungkin dari lahir sama orang tua, kemudian menjalankan agamanya bukan dari sebuah pencarian gitu kan. Nah, KJ ini mendapatkan agamanya karena justru nge-explore, pengen tahu, cari tahu, dan ternyata menemukan begitu keindahan Islam, dan akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Tapi tentunya juga nggak mudah bagi KJ pasti, karena lingkungan KJ pasti kan secara budaya, culture, dan Islam di sana minoritas kan ya? Ya minoritas. Di tempat KJ, di kampung KJ ada berapa orang yang Muslim? Berapa orang? Ada masjid di sana? Tidak ada nomornya, angkanya, tapi di seluruh Jepang ada hampir 200.000 orang. Oh banyak juga udah dari utara sampai selatan. Gitu. Tapi cari masjid gampang nggak? Kalau saya tinggal di Tokyo. Kalau di Tokyo semakin banyak. Makin banyak. Tapi kalau di kampung jauh dari Tokyo agak susah ya. Ada masjid besar tuh di Tokyo. Masjid apa namanya yang paling besar tuh? Tokyo Chami. Tokyo Chami ya. Saya ke sana gitu kayak di Turki. Ya kayak Turki. Iya benar. Itu dibangun sama pemerintah Turki. Oh gitu. Dinadai sama pemerintah Turki. Waduh, kita pernah unboxing episode-nya teman-teman di Tokyo Chami, ada jalan-jalan sama Gavin ke masjid itu, keren banget. Keren banget. Di bawahnya ada toko barang-barang halal, kan, makanan halal, dan bahkan di situ pernikahan artis Indonesia. Yes. Siapa aja tuh ini? Siapa? Syahrini di sana. Aduh. Ini teman-teman kalau ke Jepang, kalau nggak ke Tokyo Chami sayang banget, karena memang tempatnya juga bagus, dekat lagi dari MRT, nggak jauh lagi ya. Iya. Nah, kalau itu kan secara global ya, maksudnya secara besar ya di Tokyo gitu atau di Jepang. Kalau keluarga bagaimana? Kaget nggak gitu? Kok tiba-tiba jadi seorang Muslim ya, jauh banget dari perkiraan gitu kan? Sebenarnya ibu saya sangat negatif tentang keputusan saya masuk Islam. Waktu saya kecil, ibu saya selalu bilang, Kaiji jangan masuk agama apapun ya, bukan hanya Islam, tapi Kristen, Buddha, semua agama. Kenapa itu? Kalau di Jepang agama sendiri ada image negatif, buruk ya, karena sering ada berita tentang pembunuhan terkait dengan agama, ada cult ya, cult. Jadi generasi orang tua saya agak negatif tentang agama ya. Jadi dia selalu bilang saya jangan masuk agama apapun. Berarti di sana lebih banyak yang godless gitu, maksudnya ateis atau tanpa Tuhan. Yes. Oh gitu. Sekarang mama juga belum mau agama. Terus saya waktu itu pikir ibu saya tidak setuju karena dia tidak tahu informasi atau pengetahuan tentang Islam yang benar.
saya juga waktu sebelum ke Brunei, pikirannya hampir sama. Agama atau cult ya, agama sendiri takut bahaya gitu. Tapi kan saya ke Brunei terus punya teman muslim ya. Saya tahu, saya langsung berkomunikasi dengan orang muslim. Terus saya tahu mereka orang biasa, orang baik gitu kan. Jadi saya pikir, wah ibu saya belum ada kesempatan untuk berkomunikasi sama orang muslim. Jadi saya sering bawa teman muslim saya ke rumah saya dan memberikan kesempatan untuk berkomunikasi sama orang muslim. Jadi kalau ibu saya langsung berkomunikasi sama orang muslim, kan dia pasti tahu ya, orang muslim itu orang biasa, orang tidak bahaya ya, kan gitu. Jadi semakin ada step by step ya, dia juga semakin paham tentang Islam ya, orang muslim. Sekarang bagaimana? Ibu sekarang udah berbeda pandangannya. Iya, dia sudah dukung keputusan saya. Belum masuk Islam, tapi sudah lihat bahwa nggak ada perubahan yang jadi orang radikal, jadi keras gitu, nggak ada kan? Nggak ada. Waduh, ini teman-teman memang butuh ta'aruf ya, butuh silaturahmi untuk kemudian orang jadi lebih paham mengenai mungkin media ya, media banyak memframe bagaimana agama Islam itu sesuatu yang mungkin mengerikan gitu ya. Karena kalau di total tuh ada jumlah teroris yang mengatasnamakan Islam hanya 0,02% jumlahnya dari jumlah Muslim seluruh dunia, gitu. Tapi dijadikan seperti brand ambassador Muslim mereka. Jadi yang 9,08%, nah itu adalah orang Muslim yang sama sekali jauh dari itu. Tapi mereka di media dipandang sebagai wajahnya Islam. Gitu. Alhamdulillah. Tapi sekarang ini kan kalau kita lihat ya, menjadi seorang Muslim juga bukan perkara mudah ya, gitu kan. Apalagi mungkin KJ waktu pertama kali ini kan masih usianya waktu masuk Islam tuh masih 22, 21 ya. Ini kayak bukan orang Jepang ya. Asli mereka udah tahu banget bahasa Indonesia. 21, masih muda banget. Masih muda waktu itu. Jadi orang Islam tuh berat, ada puasa, ada sholat 5 waktu gitu. Itu gimana ngejalaninnya? Merasa terbebani nggak? Tapi kalau saya dengar orang Jepang itu yang paling susah ketika harus masuk Islam adalah makan daging babi. Karena hampir semua menu ada babinya gitu kan. Itu gimana kamu cara melepas kebiasaan itu? Sebelum masuk Islam, saya minum alkohol. Saya makan misalkan babi gitu. Tapi